Halo guys pecinta BTTH, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya perlombaan alkemis di tahap 2 alam pil telah dimulai. Di sini Xiao Yan pun tidak disangka di dalam dunia pil bertemu Cheng Xian, yang sebelumnya telah membuat ulah dengan Xiao Yan. Xiao Yan pun berhasil menghajar Cheng Xian ini sampai sekarat. Di episode selanjutnya kita akan melihat bagaimana ternyata para pasukan Aula Jiwa telah menyusup ke dalam alam pil ini. Dan mereka pun mengincar para alkemis untuk menghabisinya, agar Pil Tower tidak memiliki penerus lagi. Xiao Yan meninggalkan bukit tempat kelompok Cao Ying. Akhirnya bergegas ke bagian dalam pegunungan yang luas. Setelah bergegas ke pegunungan, hal pertama yang dirasakan Xiao Yan adalah energi padat di dalam pegunungan ini. Dengan energi alami dari tempat ini, tidaklah aneh jika ia menumbuhkan banyak harta alam yang sulit ditemukan di dunia luar. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, ia bisa merasakan cukup banyak aura luar biasa kuat di pegunungan ini. Di antara aura-aura ini, yang paling menakutkan adalah di arah timur laut. Jika aku menebak dengan benar, aura di arah utara timur harus menjadi yang terkuat di pegunungan ini. Ini seharusnya menjadi hewan terakhir dari 10.000 pegunungan obat yang telah disebutkan oleh Song King, a magical beast dengan setengah kaki ke peringkat ke-8. Keberadaan seperti itu sangat kuat. Bahkan beberapa elit Douzun akan sedikit merasa rendah hati jika mereka melawannya. Kekuatan bertarung dari Magical Beast peringkat tinggi cukup menakutkan. Selain itu, binatang ajaib yang bisa mencapai peringkat seperti itu pasti bukan binatang biasa. Jika ini kasusnya, itu akan lebih sulit untuk dihadapi selama perjalanannya di sini. Sebelumnya, Song King menyebutkan binatang buas telah mengambil banyak harta berharga di 10.000 Medicinal Mountain Range ini ke guanya. Sekarang, yang bisa aku lakukan hanyalah menuju ke sana dan melihat. Mata Xiao Yan melihat ke daerah timur. Karena dia sudah memasuki 10.000 Medicinal Mountain Range, dia harus dengan jelas memeriksanya. Lagi pula, hanya tempat ini yang memiliki barang-barang itu. Seluruh perjalanan Xiao Yan cukup mulus. Ini berlanjut selama sekitar 2 jam atau lebih sebelum ia akhirnya memasuki bagian terdalam dari 10.000 Medicinal Mountain Range, yang lebih dalam. Dia bahkan telah bertemu dengan monster sihir yang kuat yang telah mencapai peringkat 7 di sepanjang jalan. Namun, untungnya Xiao Yan sudah disiapkan dan belum terdeteksi. Dia dengan tenang mendarat di pohon raksasa yang hijau dan subur. Dia mengangkat kepalanya, matanya tampak serius saat dia melihat puncak gunung yang berbahaya di depannya. Ia merasakan setidaknya 3 aura di gunung ini yang telah mencapai tingkat peringkat 7. Dengan kata lain, ada total 3 Magical Beast Douzong di gunung ini. Selain itu, selain 3 aura sengit ini, Xiao Yan juga merasakan aura tersembunyi dengan keganasan mengerikan samar-samar merembes turun dari gunung. Jelas, pemilik aura ini harus menjadi pemimpin dari pegunungan ini, binatang buas tangguh yang dibicarakan Song King. Sungguh sangat kuat, apalagi dari keganasan yang merembes keluar dari auranya. Jelas bukan binatang yang harus disinggung. Xiao Yan dengan hati-hati menarik persepsi spiritualnya. Tubuhnya dengan tenang bergegas ke pegunungan dengan cara yang tenang seperti burung besar. Xiao Yan tiba-tiba merasakan aura menyelidik samar-samar menyapu tubuhnya saat dia bergegas ke pegunungan. Xiao Yan menggunakan kekuatan spiritualnya yang tak terlihat untuk menyembunyikan dirinya. Tubuhnya segera bergerak, dan itu seperti panah yang dilepaskan dari tali busur. Dengan suara "swosh", dia bergegas ke hutan dan diam-diam melompat ke puncak gunung. Kecepatan Xiao Yan meningkat secara signifikan tanpa kehadiran hewan sihir lainnya yang menghalanginya. Ketika dia baru saja akan mencapai tengah gunung, sosoknya yang berkedip tiba-tiba berhenti. Tubuhnya kemudian pindah dan muncul di cabang pohon. Setelah itu, dia menutup matanya dan menghirup nafas yang dalam dari aroma tenang yang perlahan-lahan berhamburan di udara. Ini, aroma Pil Soul Serum. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya setelah mengendus. Pil Soul Serum ini adalah salah satu bahan obat utama yang dia butuhkan untuk bercampur dengan Core Soul Marrow. Benda ini sangat langka. Itu tidak terduga dia dapat menemukannya di sini. Harta semacam ini adalah sesuatu yang paling dibutuhkan Xiao Yan. Dia tentu saja tidak akan menyerah dengan mudah. Tubuhnya segera bergerak, dan dia diam-diam mendarat di tanah seperti monyet lincah. Setelah itu, dia berkedip dan bergegas pergi. Xiao Yan bergegas ke arah di mana aroma yang tenang berasal. Sekitar beberapa menit kemudian, dia tiba-tiba berhenti. Matanya menatap area di depannya. Ada aliran di depan Xiao Yan. Sumber sungai adalah batu setinggi 10 meter atau lebih. Batu besar itu dipenuhi lumut hijau. Di tengah batu itu ada lubang. Satu samar-samar dapat melihat cairan jade hijau di dalamnya. Bau harum itu dipancarkan dari tempat itu. Itu memang Pil Soul Serum.
Sukacita di mata Xiaoyan menjadi lebih intens setelah melihat apa itu. Namun, dia tidak dengan ceroboh keluar. Dia sadar tuh harta seperti itu akan dijaga oleh binatang ajaib. Mereka yang bisa merebut wilayah dan menjadi raja jelas bukan karakter biasa. Jika seseorang ceroboh, itu akan normal jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Mata Xiaoyan hati-hati menyapu setelah bergeser menjauh dari lubang di batu. Sesaat kemudian, dia terkejut menemukan tidak ada jejak sedikit pun dari binatang ajaib. Hal ini luar biasa. Itu tidak mungkin untuk hewan ajaib lainnya untuk sepenuhnya mengabaikan harta seperti pil Soul Serum. Sudah pasti bersembunyi di sini. Tiba-tiba, Xiaoyan dia akhirnya melihat penunggu dari bahan langka ini, yang ternyata dia adalah hewan ajaib peringkat 7. Jika aku sudah menebak dengan benar, binatang ajaib yang melindungi pil Soul Serum ini seharusnya adalah hewan ajaib yang sangat langka. Magical Beast, Mysterious Water Tiger Snake. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mengidentifikasi Magical Beast yang tersembunyi. Monster ajaib ini mungkin ganas, tapi dia punya cara untuk menghadapinya. Mata Xiaoyan menyapu setelah ia mengidentifikasi binatang ajaib yang bersembunyi di kolam dalam. Akhirnya Xiaoyan pun dia mengeluarkan salah satu bahan obat yang langka untuk menghadapi hewan ajaib ini karena Xiaoyan tahu dia tidak akan mungkin bertarung melawannya. Pasti akan mengeluarkan banyak tenaga untuk mengalahkan hewan ajaib ini. Dia mengambil pohon buah dari storage ring miliknya. Pohon buah ini berwarna biru es, itu hanya sekitar setengah kaki dalam ukuran dan di ujungnya duduk seukuran buah berwarna biru. Udara di sekitarnya menjadi lebih lembab ketika buah ini muncul. Pohon buah ini disebut pohon Immortal Air Drunken Cloud. Buah di atasnya disebut buah Cloud Air. Ada energi afinitas air yang sangat padat di dalamnya. Buah ini memiliki daya tarik kuat untuk beberapa hewan ajaib air afinitas. Selain itu, energi di dalamnya sangat luas, kuat, menyebabkan buah memiliki cairan mabuk khusus di dalamnya. Efek dari cairan mabuk ini sangat fantastis, bahkan tier 7 Magical Beast akan menjadi mabuk dan tertidur setelah menelannya. Xiaoyan membutuhkan cairan mabuk dalam buah Cloud Air ini. Untuk mendapatkan pil Soul Serum, aku hanya bisa mengorbankan hal ini, yang pada akhirnya Xiaoyan pun dia mengorbankan buah cukup langka ini untuk melawan binatang ajaib agar binatang itu berhasil keluar dari sarangnya, dan Xiaoyan agar bisa mendapatkan benda yang dijaga oleh binatang ajaib itu. Akhirnya setelah Xiaoyan mengeluarkan buah itu, Xiaoyan pun terbang ke atas pohon dan akhirnya Xiaoyan pun di sini berpura-pura untuk memancing hewan ajaib itu agar pergi dari tempatnya. Di sini Xiaoyan pun menggunakan pancingan untuk membuat hewan ajaib itu tergoda mendekat kepada buah yang telah dikeluarkan Xiaoyan. Beberapa jam pun Xiaoyan telah melakukan mencoba memancing binatang ajaib itu, namun belum ada pergerakan dari binatang itu yang masih diam di atas batu menunggu benda berharga yang diincar oleh Xiaoyan. 1 jam lagi berlalu, tiba-tiba, suara sedikit gelombang air muncul di hutan yang sepi ini. Pada saat ini, mata Xiaoyan, yang telah ditutup, tiba-tiba terbuka. Dia langsung berbalik ke arah kolam dalam itu berada, hanya untuk menemukan riak air melingkar terbentuk di kolam. Apakah binatang itu akan keluar? Xiaoyan tersenyum diam-diam di dalam hatinya ketika dia melihat ini. Hatinya mengandung beberapa kegembiraan. Dengan kekuatannya, tidak sulit baginya untuk berurusan dengan Snake Tiger Air Mysterious. Namun, lokasi saat ini tidak cocok untuk pertempuran besar. Aura yang kuat mulai secara bertahap muncul dalam persepsi spiritual Xiaoyan. Ini memang peringkat 7 Mysterious Water Tiger Snake. Xiaoyan mengangkat alisnya saat merasakan aura. Sosok hitam tiba-tiba keluar dari kolam tidak lama setelah aura itu muncul. Ini menghasilkan gelombang busa yang diciptakan oleh air yang terciprat. Sosok hitam ini cukup pendek. Itu hanya 2 meter atau lebih panjangnya. Tubuhnya ditutupi oleh sisik berwarna biru, dan garis-garis pada sisik itu muncul seperti pola harimau. Secara sekilas, itu memancarkan aura ganas. Mulutnya yang besar dan liar menunjukkan kilatan dingin. Xiaoyan sedikit mengangguk ketika melihat Tiger Snake Air Misterius muncul. Itu mungkin tampak sangat kecil, tetapi jika itu memasuki mode tempur, kemungkinan besar itu akan membengkak menjadi 100 meter. Pada saat itu, hanya sebuah ayunan ekornya mungkin mengirim seluruh gunung terbang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tiger Snake Air Misterius yang muncul tidak mengambil bentuk manusia. Puluhan tentakel panjangnya terus berayun. Sesaat kemudian, dia pun langsung menuju ke arah hutan di mana tempat Xiaoyan menyimpan buah yang berharga sebagai jebakan. Tiger Air Misterius ini jelas sangat berhati-hati, meskipun itu mengendus aroma yang sulit untuk ditolak. Itu tetap tidak tampak buru-buru. Setelah ragu-ragu di depan kolam yang dalam, itu tiba-tiba melebar mulutnya yang besar.
dan cahaya biru meludah dari mulutnya. Di sini Xiaoyan pun dia sangat senang ternyata binatang itu telah terpancing olehnya. Dan binatang buas itu perlahan menuju ke arah buah langka yang sebelumnya telah Xiaoyan siapkan. Xiaoyan pun mengatakan bagus ternyata dia berhasil terpancing olehku. Namun ketika binatang buas itu mendekat Xiaoyan pun langsung melemparkan buah langka yang sebelumnya telah disiapkan yang membuat hewan buas itu langsung mengejar buah langka itu. Di sini Xiaoyan pun sangat senang akhirnya penjaga dari serum pil jiwa itu sekarang tidak ada penjaganya. Xiaoyan pun dengan kecepatan kilat menuju benda tersebut namun sayang ketika Xiaoyan akan mendekat tiba-tiba ternyata hewan buas itu pun menyadari ada pergerakan di semak-semak kemudian dia pun segera menoleh. Bocah kau tidak begitu saja dapat mengambil benda itu dengan sangat mudah. Dengan seketika tiba-tiba dari dalam air sebuah tentakel muncul dan langsung menghantam Xiaoyan. Di sini Xiaoyan pun sangat terkejut dengan hantaman tersebut dan akibat hantaman ini, Xiaoyan pun langsung terpental ke belakang. Di sini Xiaoyan pun dia sangat kaget dia tidak mengira bahwa binatang ajaib sialan itu menyadari apa yang dia lakukan, yang akan mengambil serum jiwa itu. Dan Xiaoyan pun dia tidak mengira kecepatan dari binatang ajaib ini sangat cepat bahkan dia tidak bisa untuk menghindari serangan dari ekornya yang langsung menghantam dirinya. Hewan ajaib itu tertawa terbahak-bahak melihat Xiaoyan terpental dan dia berkata dasar bodoh cari mati ya. Aku ini makhluk magic peringkat 7 mustahil aku akan tertipu umpan busukmu bodoh. Dia pun memperolok-olok Xiaoyan seakan-akan orang yang bodoh. Dia pun terus tertawa sambil dia pun memakan buah yang telah dia dapatkan sebelumnya dari Xiaoyan. Dia pun berkata buah ini ternyata lumayan harum juga aku tidak sabar untuk memakan buah ini. Tapi buah air ini cukup bagus. Dan seketika hewan magic bintang 7 itu langsung muncul untuk memakan buah yang diberikan sebelumnya namun ketika dia memakan buah itu dia merasakan hal yang sangat aneh dia pun berkata, sebenarnya buah apa ini rasanya tidak enak dan seketika setelah buah itu dimakan oleh binatang ajaib itu dia pun merasakan kehilangan kendali atas tubuhnya dan tiba-tiba dia pun langsung tersungkur ke bawah air hal ini membuat Xiaoyan pun tersenyum binatang itu tidak mengira buah air yang sebelumnya Xiaoyan berikan ternyata adalah sebuah jebakan. Sekarang Xiaoyan pun dia tertawa makan tuh jebakan aku emang enak. Dan setelah binatang itu tumbang Xiaoyan pun segera menuju ke arah benda berharga yang sebelumnya Xiaoyan incar. Xiaoyan pun berdiri di atas batu dan langsung segera menggali batu tersebut untuk mengambil sum-sum jiwa hati. Dan tidak lama setelah menggali batu tersebut akhirnya Xiaoyan mendapatkan benda yang dia incar yaitu bahan utama sum-sum jiwa hati serum pil jiwa. Di sini Xiaoyan pun sangat senang karena mendapatkan benda berharga ini tentu saja ini adalah bahan pelengkap untuk bahan yang sebelumnya Xiaoyan dapat Core Mother Jade. Setelah itu Xiaoyan yang sangat senang dia berhasil mendapatkan benda berharga ini. Kemudian dia pun melihat binatang ajaib peringkat 7 itu yang telah terkapar. Dia pun tertawa terbahak-bahak dan ia mengatakan hahaha tidak ada yang bisa menahan godaan buah air ini. Bahkan Jian pun akan tergoda. Dan untuk Jian binatang ajaib yang sangat kuat pun dia akan mabuk akibat meminum obat ini. Apalagi dengan kamu hanya binatang ajaib peringkat 7 hanyalah sekelas bocah epik. Akhirnya setelah Xiaoyan mengolok-olok binatang ajaib itu Xiaoyan pun akan segera pergi walaupun bahan obat ini cukup ampuh untuk binatang ajaib. Namun pasti lama-kelamaan dia pun akan sadar Xiaoyan pun sebelum dia sadar dia pun akan segera pergi karena sangat bahaya jika dia sadar mungkin akan terlibat pertarungan. Yang membuat dia harus banyak mengeluarkan tenaga hal itu adalah hal yang sangat tidak berguna. Akhirnya setelah itu Xiaoyan pun segera menuju pergi dari tempat ini dan akan melakukan 3 pencarian benda berharga yang sekarang Xiaoyan pun belum menemukan satupun. Karena dia takut Tiger Snake air misterius akan mengejar, Xiaoyan telah bergegas pergi liar setelah menyembunyikan auranya. Saat ini, dia berada di dekat tengah gunung. Matanya tiba-tiba meluncur ke bawah gunung. Riak energi yang sangat intens tiba-tiba meletus dari tempat itu. Riak semacam ini bukanlah fluktuasi energi biasa. Sebaliknya, itu adalah riak yang dipicu oleh pertempuran Doqi. Xiaoyan tanpa sadar merajut alisnya ketika dia merasakan fluktuasi semacam ini. Xiaoyan dengan penuh perhatian mendengarkan sejenak dan samar-samar dapat mendengar sedikit suara manusia. Dia segera kaget, mungkinkah itu grup Cao Ying? Dia tiba-tiba memutar tubuhnya dan diam-diam bergegas ke sumber riak energi. Mungkin dia bisa mengambil kesempatan untuk mencuri bahan obat di dalam gua di puncak gunung. Cerita berpindah kepada hewan ajaib yang bisa dikatakan dialah adalah penguasa dari hutan ini. Hewan ajaib yang telah dibicarakan oleh Song King yang lain yaitu hewan ajaib tingkat 8. Mungkin setara tingkat Doujun. Bahkan orang-orang yang berada di tingkat Doujun pun, mereka harus memberikan sedikit hormat kepadanya.
Terlihat dia pun sedang berbicara dengan salah satu binatang ajaib juga. Dia mengatakan bos kau selalu telanjang dada, nanti bos bisa demam dan masuk angin dan gejala tipes dan diare, dan nanti bos harus masuk UGD, itu merepotkan. Kemudian dia pun mengatakan, apakah kamu bodoh, mana mungkin aku bisa demam, aku ini adalah hewan terkuat di tempat ini, jika aku demam mungkin ada seseorang yang meracuniku. Terlihat di bawah hewan binatang ajaib ini banyak bahan-bahan obat langka yang telah dia kumpulkan untuk dia makan. Dia pun mengatakan kepada bawahannya, apakah sudah siap, cepat, aku sudah lapar. Bahan-bahan obat ini adalah bahan-bahan obat yang sangat langka, semua ini adalah rumput keabadian, inti naga dan buah darah iblis yang baru saja kita panen, cepat antarkan semuanya buah ini kepada tuan kita. Nona muda, jangan cemas, akan kami pastikan nona muda puas meski aku harus menyapu bersih bahan-bahan obat langka yang ada di pegunungan ini. Yang ternyata hewan ajaib yang sangat kuat ini pun dia masih memiliki tuan, yang sekarang tuan itu ada di dalam gua. Dan binatang ajaib tingkat 8 ini, dia menyiapkan semua bahan-bahan obat ini untuk orang tersebut. Mungkin dari sebagian kalian tahu siapakah pemimpin dari binatang ajaib yang disuruh untuk mengumpulkan bahan-bahan obat yang ada di tempat ini. Yap, benar sekali guys, orang yang berada sekarang di dalam gua adalah Jian, yang sebelumnya dia terpisah dengan Xiao Yan maupun dokter peri kecil yang tanpa terduga ternyata Jian dia ada di tempat ini. Mungkin akibat penciumannya yang sangat tajam kepada bahan-bahan obat yang membuat dia pun malah pergi ke tempat ini dan menjadi penguasa tempat ini. Cerita berpindah kepada Xiao Yan lagi, tubuh Xiao Yan melintas di hutan sekitar beberapa menit kemudian. Tubuhnya tiba-tiba melompat ke depan. Pada saat ini, ada hampir 100 orang berkumpul di cekungan ini. Tatapannya menyapu mereka, dan dia memang melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Mereka jelas merupakan kelompok Cao Ying. Ruang di sini. Mata Xiao Yan menyapunya sebelum tiba-tiba fokus pada ruang di sekitarnya. Matanya menangkap distorsi di sekitar mereka. Penghalang spiritual. Jantung Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin setelah melihat ini. Dia telah melihat benda ini sebelumnya. Apa yang disebut Old Mulu Gu telah menggunakan benda ini malam itu, menyebabkan dokter peri kecil dan yang lainnya tidak dapat menemukan invasinya. Sepertinya ada yang salah, hati Xiao Yan telah tenggelam saat melihat penghalang spiritual ini. Dari kelihatannya, sepertinya ada yang bersiap menyerang kelompok Cao Ying. Selain itu, orang yang menyerang mereka memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Barrier spiritual ini bukanlah sesuatu yang bisa dibangun oleh seorang ahli biasa. Apakah pria berpakaian hitam itu? Xiao Yan di sini sepertinya dia telah menyadari bahwa Old Mugu berada di tempat ini dan mengincar para murid. Ini tentu akan menjadi bahaya besar bagi Xiao Yan dan juga para murid lain. Orang ini benar-benar kejam. Dia berpikir untuk menghabis semua orang ini. Song Qing dan Cao Ying adalah orang-orang yang berpotensi bertarung memperebutkan tempat juara dalam gathering ini. Jika dua orang ini terbunuh, maka ini akan menjadi bencana bagi Pil Tower. Pria berbaju hitam ini benar-benar ganas. Cerita pun berpindah kepada para murid yang sekarang ternyata benar saja mereka pun sedang dikejar oleh para pasukan hitam itu. Kemudian dipimpin oleh Song Qing, dia berkata, ayo semuanya kita cepat melarikan diri, kita tidak akan bisa melawan mereka. Mereka berada di tingkat yang lebih kuat. Di sini terlihat semua para peserta lomba alkemis ini mencoba melarikan diri. Di sini juga terlihat ada Cheng Xian yang sebelumnya telah baku hantam dengan Xiao Yan. Cheng Xian pun terlihat digendong oleh pengawalnya sambil ketakutan. Dia mengatakan, aku berasal dari Sekte Xuan yang mendalam dan aku adalah tuan muda dari Sekte Xuan. Pasti mereka tidak akan membiarkanmu jika kalian membunuhku. Namun bayangan hitam itu tidak peduli dengan perkataan Cheng Xian, dia langsung dengan kejam membantai Cheng Xian dengan serangan mematikan dari belakang yang membuat Cheng Xian dan satu pengawalnya harus terluka sangat parah akibat serangan bayangan hitam ini. Kemudian dia pun berkata, kalau begitu suruh ayahmu untuk baku hantam denganku. Ketika Cheng Xian terluka, pengawal satunya lagi dia mengatakan, apa yang sedang kau lakukan, akan aku bunuh kau. Namun sayang pengawalnya juga bukan lawan dari bayangan hitam itu. Dia mengatakan, hei bocah epik, kamu bukan lawan dariku. Yang akhirnya pengawalnya juga dijadikan bubur ayam. Di sini Cheng Xian dan para penggawalnya benar-benar dihajar oleh bayangan yang memiliki kekuatan yang mengerikan dan aura membunuh keluar dari matanya. Akhirnya setelah membuat Cheng Xian dan pengawalnya, sekarang bayangan hitam itu menoleh kepada Song Qing dan Cao Ying. Dia mengatakan, sekarang giliran kamu, bersiaplah untuk menerima kematian. Tuan, apa yang kamu maksud dengan ini? Apakah kamu berencana untuk menyerang kita semua di sini? Hampir 100 sosok mengelilingi sosok hitam di dalam kurung ini. Song Qing saat ini menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi marah saat dia bertanya dengan suara yang dalam.
Orang ini tiba-tiba meluncurkan serangan ketika mereka menuju ke tempat ini sebelumnya. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin alkemis telah tewas di tangannya, jika bukan karena reaksi cepat Song King. Sepertinya dia juga akan mati di tangan orang ini setelah tertangkap basah. Cao Ying, dengan sosok mempesonanya, berada di samping Song King. Namun, saat ini dia menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi yang agak serius di matanya yang cantik. Dengan persepsi spiritualnya yang kuat yang jauh melampaui yang lain, dia bisa merasakan pria berpakaian hitam di depan mereka memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Dua jenius muda dari Pil Tower, haha, reputasi ini memang luar biasa. Namun, aku hanya bisa menggunakan taktik semacam itu untuk tempat juara. Boleh aku tahu siapa senior ini? Tidakkah kamu takut Pil Tower akan mengejar masalah ini jika kamu membunuh kami di sini? Mata Cao Ying yang cantik menatap pria berpakaian hitam itu sebelum dia tiba-tiba bertanya. Semua orang di sini akan mati. Karena itu, Tower Pil tidak akan menyadarinya. Pria berpakaian hitam itu tertawa saat dia melihat Cao Ying. Banyak alkemis di sekitar tiba-tiba menjadi marah setelah mendengar kata-katanya. Semua dari mereka tanpa basa-basi mengeluarkan senjata mereka. Bukankah kamu sedikit terlalu arogan? Ada begitu banyak dari kami di sini. Apakah menurut kamu kami takut pada kamu? Mereka lakukan. Mereka pun berniat untuk menyerang secara bersama-sama, namun sangat mengagetkan ketika mereka akan menyerang tiba-tiba aura mengerikan muncul dan langsung membantai mereka seketika. Yang membuat Song King maupun Cao Ying dia sangat kaget dengan seseorang yang telah menyerang membuat banyak para alkemis kembali mati. Tidak hanya banyak para alkemis mati, di sini bayangan hitam ini dengan para pasukannya yang telah membuat kurungan membuat para alkemis yang hidup walaupun dia telah memecahkan batu yang telah diberikan ketua Pil Tower. Jika batu itu dipecahkan maka akan kembali. Namun mereka tidak kembali walaupun batu itu telah hancur, yang membuat mereka pun sangat kaget mengapa batu ini tidak membawa kita ke Pil Tower. Kemudian bayangan hitam berkata, haha, kalian tidak bisa lolos satupun dari tempat ini. Aku telah membuat kurungan ini dari dunia luar, maka kalian akan mati semua. Xiao Yan melihat pembantaian yang tiba-tiba terjadi dari dalam hutan. Ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak dapat menemukan orang-orang tersembunyi ini sejak awal. Terlebih lagi, dari kelihatannya mereka sebenarnya dari geng yang sama dengan pria berpakaian hitam itu. Siapa orang-orang ini? Mereka benar-benar berani menyerang orang-orang dari Pil Tower. Aku sudah bilang, tidak ada orang di sini yang bisa pergi. Pria berpakaian hitam, yang tidak menyerang, tersenyum ketika melihat mereka mencoba melarikan diri. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan riak spasial yang tak terlihat menyebar. Setelah itu membeku orang-orang yang akan melarikan diri dari Realm Pil. Selanjutnya, dia mengepalkan tangannya dan ruang sekitarnya tiba-tiba ditekan. Ruang terdistorsi, orang ini memang elit Dozun. Mata Xiao Yan menyusut ketika dia melihat pria berpakaian hitam ini mengintervensi para alkemis di medan perang, yang telah kehilangan taktik terakhir mereka, mulai membalas dengan sekuat mereka. Namun, kekuatan selusin ditambah pasukan berwarna hitam jauh melampaui mereka. Selain beberapa orang yang bisa berjuang melawan mereka, sebagian besar orang yang tersisa menderita kematian yang menyedihkan. Pembantaian berlanjut sekitar 10 menit atau lebih, kurang dari 10 alkemis tersisa. Song King, Cao Ying, dan dua sesepuh dari Sekte Xuan mendalam membawa Chen Xian berada di antara mereka. Akhirnya mereka menggabungkan membentuk perisai. Kekuatan mereka yang tersisa berada di kelas Dozong. Semua sosok hitam bisa lakukan adalah mengelilingi mereka. Namun, dari kelihatannya, menerobos pertahanan kelompok Cao Ying hanyalah masalah waktu. Ekspresi Song King jelek saat dia melihat orang-orang berjubah hitam di sekitarnya dengan aura pembunuhan yang sangat padat. Wajahnya bergejolak. Dia bisa merasakan aura mematikan dari tubuh orang-orang ini. Apakah senior berniat membunuh kita semua? Dia hampir tidak pernah melihat medan perang berdarah seperti itu. Aku cukup tertarik dengan jiwa kamu. Jika kamu dibiarkan tumbuh, kemungkinan besar kamu akan benar-benar bisa menjadi kepala raksasa berikutnya dari Menara Pil. Wajah Cao Ying dingin sekali. Dia sadar orang ini bertekad untuk menghilangkannya. Namun, meskipun pihak lain kuat, kemungkinan tidak mungkin bagi mereka untuk membunuhnya di tempat ini tanpa membayar sejumlah harga. Dia benar-benar memiliki beberapa kartu truf untuk menjadi orang yang paling dipikirkan oleh Pil Tower. Di sini Cao Ying pun dia dengan mulut tajam dia berkata, apakah kalian dari klan jiwa? Jika kalian pikir bisa memenangkan perburuan Pil dan serta mendapatkan api surgawi 3000 pembakaran dengan membunuh kami semua, maka kalian salah. Kami tidak akan menyerah semudah itu kepada kalian. Mungkin kalian cukup kuat tapi kami juga akan mampu melawan jika itu tentang hidup dan mati.
Mendengar perkataan sombong dari Cao Ying, pria berjubah hitam pun dia sangat murka dan dia mengatakan kepada Cao Ying, dasar gadis dari klan Cao, mulutmu tajam sekali seperti silet. Aku tidak akan membiarkanmu hidup lama lagi. Ini akan menjadi akhir dari hidupmu. Dan dengan hal ini pastinya Piltover tidak akan memiliki penerus lagi. Jika kalian mati di tempat ini tentu, Piltover tidak akan menemukan penerus lagi. Ini akan berbahaya karena kekuatan aula jiwa pasti akan lebih kuat. Akhirnya setelah perbincangan panjang, pria berjubah mengerikan dengan aura membunuh yang keluar, dia berniat untuk menyerang Cao Ying untuk menghabisi Cao Ying di tempat ini. Akhirnya pria misterius itu langsung mengeluarkan rantai-rantai yang sangat mengerikan dan langsung mengarah kepada Cao Ying. Cerita pun berpindah kepada Song King, dia yang mengetahui rantai-rantai itu sangat berbahaya dan dia berkata, Cao Ying, kamu harus berhati-hati, rantai itu mampu menyerang jiwa kamu, jika kamu terkena rantai itu maka jiwamu akan bisa-bisa dikeluarkan. Akhirnya rantai-rantai itu langsung melesat ke arah Cao Ying, namun ketika rantai-rantai itu akan mengenai Cao Ying, tiba-tiba aura mengerikan dari atas langit muncul. Hal ini tentu membuat semua orang pun kaget dengan aura buas itu. Dia pun langsung menghentikan serangan rantai-rantai itu yang mengarah kepada Cao Ying. Hal ini membuat semua orang kaget dengan kemunculan orang itu yang tidak lain itu adalah Xiao Yan, alkemis terhebat dari Jawa yang tiada tanding. Xiao Yan pun mengatakan, hai kamu bocah bau kencur, berani sekali kamu menyerang wanita, apakah kamu tidak malu dengan menyerang wanita? Di sini Xiao Yan tampil gagah di hadapan semua orang. Bayangan itu pun sangat terkejut dengan munculnya sosok pria muda dan bayangan itu berkata, ternyata kamu Xiao Yan, murid Yao Lao. Bagus sekali, aku tidak perlu repot-repot untuk mencarimu kemana-mana, ternyata kamu muncul di hadapanku sendiri, itu memang menjadi keberuntunganku. Di sini Xiao Yan pun belum mengenalinya karena dia memakai topeng. Dia pun mengatakan, apakah kamu telah mengenaliku? Kenapa kamu memakai topeng itu dan menyembunyikan identitasmu? Yang pada akhirnya bayangan hitam itu membuka topengnya dan berkata, hehehe, apa boleh buat? Aku akan memberitahumu dengan seketika. Dia pun membuka topeng dan dia berkata, kamu tidak akan lolos dari sini, murid Yao Lao. Kamu pasti akan mati. Melihat hal ini semua orang pun menjadi sangat kaget karena mereka mengenal sosok misterius itu. Dia adalah Mu Gujun dari klan Jiwa. Mendengar hal ini Xiao Yan juga sangat terkejut. Ia mengatakan, jadi kau Mu Gujun, musuh dari guruku. Aku tidak akan membiarkanmu setelah apa yang telah kamu lakukan kepada guruku. Di sisi lain Cao Ying mengatakan, dia si tua Mugu ini adalah seorang elit dojun dan anak buahnya mereka berada di tingkat dojong. Karena kamu memilih muncul di tempat ini, apakah kamu artinya mampu mengalahkan mereka semua? Cao Ying berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun sambil tersenyum tertawa, hehehe, aku tidak tahu mereka sekuat itu jadi aku muncul begitu saja. Cao Ying pun merasa aneh dengan Xiao Yan ini. Dia mengatakan, dasar bodoh, kamu begitu saja muncul gegabah. Muncul di hadapan orang-orang kuat ini. Xiao Yan pun mengatakan, aku muncul secara spontan dan aku tidak sempat berpikir banyak karena sudah di sini, apa boleh buat, kita hanya memikirkan bagaimana mengalahkan mereka semua.